Ini Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Mai. Iya, Mbak Laras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustazah Insya Mai? Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini mudah-mudahan tidak seperti kemarin ya. Beberapa hari kemarin kan kalau pagi disambutnya hujan gitu ya Ustazah ya. Iya, tapi harus Mudah-mudahan kita hari ini ingat hujan juga hujan berkah barokah. ya. Makanya kita doa Allahumma shayyiban Nafi'ah. nafi'ah. Iya, Semoga siap. hujan ini membawa manfaat. Ya. Baik. Hari ini di tanggal 3 Desember hari Selasa ini tentang persaudaraan dengan hati bersih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah ini seperti apa tema kita hari ini Ustazah Mai? Monggo untuk disampaikan mukodimahnya. Baik, Mbak Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita yang tak terbilang banyaknya ini, tak terhitung ini. Semoga nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, nikmat berislam, ini akan terus membawa hati kita tak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah dan membasahi lisan kita dengan zikrullah katsirah, agar senantiasa rahmat, barokah dan ampunan terus dicurahkan pada kita sampai pada akhir yang terbaik, husnul khotimah. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kecintaan kita, suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insya Allah termasuk kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah. Itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, sungguh persaudaraan, friendship itu mahal harganya. Karena itulah pada kesempatan ini kita sharing persaudaraan kalau dengan hati yang bersih, sesuai dengan tuntunan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah itu langgeng, ya. Dan yang akan bisa saling menolong satu dengan yang lain. Dan konsepnya itu adalah sangat mendalam dalam ajaran Islam dan dalam tuntunan Allah dan juga sabda Rasulullah. Sehingga sangat penting sekali hubungan persaudaraan ini harus tulus, penuh kasih sayang, tapi tetap saling menghormati, sehingga tidak ada sisa-sisa perasaan yang jelek, kedengkian, dendam, apalagi permusuhan. Nah itulah yang Allah mengingatkan kita. Kalau memang betul-betul bersaudara, ya senantiasa menjaga hubungan yang baik, ya, dengan sikap yang tulus. Bukankah sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara.
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah inilah dengan saling menjaga, maka kalau toh suatu saat ada perselisihan, ya kewajiban kita mendamaikan kedua pihak. Tetapi bukan malah bahasa kasarnya ngompor-ngompori, malah saling menimbulkan kebencian dan perpecahan. Karena itulah para pendengar sekalian, termasuk juga di dalam menjaga persaudaraan ini, larangan untuk menjaga, maksud saya larangan untuk saling mencari-cari kesalahan satu dengan yang lain. Nah, padahal itu kadang-kadang adalah saudara dekat kita, ya, bahkan mungkin juga nasabnya sangat dekat, bahkan mungkin saudara kandung, ya. Tetapi inilah yang harus tetap dijaga segala perasaan, karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebanyakan ini dipicu adalah karena kekayaan, karena jabatan, atau karena keturunan. Maksudnya ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah untuk banyak anak, satunya belum atau tidak. Nah inilah yang harus tetap persaudaraan ini bisa terjaga dengan menjaga kebersihan hati. Tidak ada hal lain, ya. Maka juga Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'daw ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing satu sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah inilah yang telah jelas Allah mengingatkan kita menjaga hati agar hubungan persaudaraan tidak dipenuhi kebencian sehingga saling rasan-rasan, saling menggunjing satu dengan yang lain, ya, menuduh tanpa bukti, ya, yang tidak tahu kebenarannya. Tetapi kalau senantiasa positive thinking atau berhusnudzon, insya Allah itu akan menyelamatkan lisan kita, batin kita di dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Karena itulah memang tidak lain dan tidak bukan, selain memang secara fisik terus terjaga, tetapi batinnya kita ini terus mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak diliputi suudon, akhirnya menumpuk menjadi penyakit hati, sehingga setan terus memicu cari-cari kesalahannya walau sudah kebenaran. Maka kita mohon pada Allah langsung, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman dari kami, dan janganlah Engkau letakkan dalam hati kami rasa iri dengki terhadap orang-orang yang beriman,
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Demikian juga para pendengar sekalian yang berbahagia, Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita juga senantiasa memberikan banyak contoh, tuntunan bagaimana menjaga hubungan sesama ini dengan penuh kasih sayang, yang senantiasa adalah memaafkan, menyayangi, mengutamakan kebaikan hati. Ya, beliau sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, jelaslah ini kita dianjurkan untuk memupuk rasa cinta kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Ya. Namun demikian, para pendengar sekalian, janganlah sampai kecintaan itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena cintanya kepada seseorang sampai mengkultuskan, ya kalau tidak dia, saya tidak bisa apa-apalah. Ini kadang-kadang yang kelemahan kita, ya, terlanjur cinta yang berlebihan sampai kemudian melanggar ataupun merasa melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Malah ini yang tidak diperbolehkan, ya, malah menjadi dosa pada diri kita. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan Rasulullah juga mencontohkan supaya siapapun yang berselisih itu didamaikan dan tidak boleh saling mendolimi. Al-muslimu akhul muslimin la yudlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim, sesama muslim adalah saudara, tidak boleh saling menzalimi dan dizalimi. Tapi inilah yang ada di hadapan kita, yang sedang marak, sedang viral ini, ngapunten, terutama sama-sama mengaku Islam yang baru saja terjadi. Ya, padahal seorang guru agama ini di Kabupaten Malang ini, ya, yang mengajak siswanya untuk sholat dan menanyakan kenapa tidak sholat, tapi ternyata jawaban seorang siswa ini yang tidak layak sebagai seorang siswa, sehingga secara tidak sadar guru ini pipinya itu supaya maksudnya tidak mengatakan hal yang demikian. Namun apa yang terjadi? Ya, yang dilaporkan adalah guru melakukan kekerasan dan orang tua tidak berkenan, sehingga harus dituntut lewat jalur hukum dan sebagainya. Nah, inilah ya yang termasuk tadi sudah menselisih apa yang disabdakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini kan berarti padahal mengajarkan kebaikan, mengajarkan karakter akhlak, tetapi orang tua tidak menyadari, malah menzalimi, apalagi menuntut yang sekian puluh juta. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah saudaraku semuanya, semoga kita faham ini, bahwa persaudaraan sesama muslim itu sungguh akan menjadi suatu kebahagiaan, kenikmatan, salah satu sisi kehidupan, kenikmatan yang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar nanti bisa bersama-sama menjangkau dan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga di hadis yang lain bahwa ittaqullah wa iyyakum wa zulma fa inna zulma dulumatui yaumal qiyamah.
jauhilah kezaliman. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Nah inilah ya, jadi semogalah terutama kita sering, kalau sebagai orang tua yang sudah menitipkan putra-putri kita di sekolah, ya pada hakikatnya adalah ikhlas dan rela bagaimana putra-putrinya ini menjadi yang baik. Tetapi yang sungguh aneh di akhir zaman ini, malah apa yang dilakukan untuk kebaikan putra-putrinya, orang tuanya tidak berkenan. Nah, ini adalah termasuk kezaliman yang kita khawatirkan nanti akan mengimbas pada dirinya di hari kiamat, menjadi kegelapan baginya. Para pendengar sekalian, apalagi kalau kemudian seorang muslim dengan yang lain itu dizolimi, nah ketahuilah bahwa doa orang yang dizolimi itu adalah mustajabah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tabrani itu bahwa ittaqu da'watal mudlumi fa innaha tuhmalu alal ghamami yaqulullahu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Takutlah kalian pada orang yang dizolimi, karena sesungguhnya ia akan dibawa ke atas awan. Kemudian Allah berkata, demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku pasti akan menolongmu, ya sekalipun nanti. Jadi inilah artinya bahwa harapan doa orang yang terzolimi itu tidak ada batasnya antara Allah dengan hambanya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar sekalian, seharusnya inilah penegak hukum terutama bisa mendamaikan segala perselisihan, termasuk kita-kita yang ada di sekitarnya ini. Sekali lagi adalah penuh dengan keikhlasan, semata-mata karena kasih sayang sesama, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan inilah persaudaraan yang sesungguhnya, karena memang dengan kebersihan hati tidak ada hal lain, tidak ada kepingin imbalan yang lain, tetapi semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang juga dituangkan di Al-Hujurat ayat 9 ini, bahwa wa in ta'ifatani minal mu'minina aqtatalu fa aslihu bainahuma fa im baghas ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa im fa'at fa aslihu bainahuma bil adli fa'aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Berperang ini termasuk berselisih, berseteru. Nah, jika salah satu dari keduanya melakukan kezaliman terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melakukan kezaliman itu. Maksudnya diingatkan, diberitahukan, ya, sampai dia kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para pendengar sekalian, sungguh kalau persaudaraan ini senantiasa kita jaga, ya, termasuk bagaimana kita tetap menghargai, menghormati orang-orang lain yang tidak muslim, maka itu adalah supaya hubungan muamalah fid dunya ini terjaga dengan baik. Nah, adapun tentang akidahnya berbeda, ya kita tidak campur adukkan yang hak dengan yang batil. Tetap kita katakan lakum dinukum waliyadin. Ya, kalau kalian di bulan Desember ini ingin bernatal, ya silahkan, itu adalah ibadah panjenengan. Dan saya sudah punya hari raya Idul Fitri. Yang penting kita saling bermaaf-maafan, saling menjaga keteduhan, kedamaian hati, ya insya Allah
panjenengan lakukan sesuai keyakinan ibadah Anda, saya juga demikian, kita sendiri-sendiri ya, karena Allah tidak akan memaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama ya. Jadi tidak perlu sok terlalu berlebihan sehingga dicampur adukkan yang hak dengan yang batil, kemudian ikut merayakan, Anda diundang ikut merayakan ke gereja dan sebagainya. Lah inilah yang harus dengan santun kita sampaikan bahwa lakum dinukum waliyatin, silahkan. Sehingga dengan persaudaraan yang hati bersih sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tadi, maka hubungan antara sesama ini bisa saling terjaga, tetap saling memaafkan ya. Kalau ada kekhilafan di antara mereka, siapapun orangnya, apalagi yang berhubungan dengan karib kerabat kita, sehingga usaha-usaha kita setiap saat, setiap hari, janganlah sampai ada perselisihan. Maka terus dengan memberikan rasa kasih sayang kita, itu adalah termasuk kita syukur kepada diri kita sendiri dan kembali pada diri kita sendiri. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Atau siapa saja yang berbuat kebaikan akan kembali pada dirinya sendiri. Maka kalau hati kita bersih, insya Allah segala macam penyakit ini akan bisa hilang, karena kalau penyakit rohani ini sungguh akan membawa penderitaan yang berkepanjangan dan akan membawa efek juga sakit jasmani. Subhanallah min dzalik. Maka insya Allah bersihkanlah hati kita ini dari segala hal-hal yang mengotori persaudaraan kita, agar ibadah kita juga lebih khusyuk, amal soleh kita fa insya Allah yang diterima dan menjadikan doa-doa kita mustajabah. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Begitu Mbak Laras, ngapunten agak panjang. Baik, terima kasih untuk mukadimah yang disampaikan tentang persaudaraan ya, sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Jadi kalau ada yang berselisih gitu, didamaikan Ustazah, bukan dikompor-kompori malahan ya. Jangan gitu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, saya undang Anda melalui WhatsApp 081 555 60915 atau juga di line telepon di 0341 495850. Ada yang bergabung di line telepon terlebih dahulu ya, mungkin kita terima dulu 495850. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwan. Assalamualaikum Ibu Hajah Maisyarah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya takut salah nyebut, karena ada 3 tausiah itu guru kita ya, Ibu Hajah Maisyarah, Ibu Hajah Rukun Amal, Ibu Hajah Dewi Latifah di sini. Saya takut salah. Begini Bu, tadi pertama tentang sekarang 2, kasih sayang itu kan cinta kita terhadap Allah. Kadang-kadang kan melebihi kepada cinta. Apabila melebihi kan seperti bukan begini, kalau sudah cinta kepada seorang perempuan kadang-kadang lupa segala-galanya kan, itu mau lebih dari cinta Allah. Maaf ini sih merasakan oleh saya. Ada istilah begini kan, gunung tinggikan kudaki, lautan kan kuseberangi kan. Itu kan demi itu. Tapi bahkan Allah kadang-kadang banyak mau sedekah pun juga, tantangan juga banyak, godaan juga banyak kan kalau bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua ini itu bagaimana Bu ya? Itu masalah itu memang seperti itu. Mungkin itu satu mungkin anugerah dari Allah. Mungkin kalau kita bercinta terhadap seorang lawan jenis, tapi jangan sampai melebihi cinta kepada melebihi seperti misalnya supaya seimbang. Bagaimana supaya seimbang? Kita bersedekah jangan banyak pertimbangan kan, seperti itu. Yang kedua, ini masalah kan setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa itu kan diberi nafsu oleh Allah. Cuman kalau hewan tidak ada aturannya, kalau manusia ada aturannya. Ya kan seperti itu. Dan seperti begini. Ya, nafsu itu kan ada nafsu amarah, nafsu keinginan,
nafsu biologis. Cuma nafsu amarah kadang-kadang bisa terkendali. Apalagi nafsu duniawi kadang-kadang cepat terkendali. Saya miliknya seperti. Tapi yang paling susah dikendalikan, Bu, itu nafsu biologis. Nah, bagaimana itu kan lebih kadang-kadang udah terkena itu, waduh, kadang-kadang gimana? Apalagi ya makanya di sini saya ya seperti di antaranya, Bu ya. Maaf di sini. Itu mungkin pertanyaan. Jadi itu mungkin pertanyaan saya tidak akan panjang lebar. Kebetulan anak saya juga, Bu, alhamdulillah suka ngikutin juga, rajin anak yang nganjuk. Makan kalau ada telepon, Pak, kenapa nggak ada telepon? Buat anak saya yang barangkali lagi memantau, ya Dek, selamat, semoga sehat ya. Tetap janganlah seperti Bapak, seperti itu. Makanya di sini, Bu, anak saya kan ada berapa? 6 itu di Nganjuk 1, Sleman 1, Wonogiri 1, Pemalang 1, Bandung 2. Itu anak saya banyak di mana-mana, Bu. Itu seperti itu. Tapi alhamdulillah, Bu, anak saya itu semuanya anak yang sah, tidak ada yang macam-macam, Bu. Legalitasnya jelas, punya akte, punya ini, tapi tidak punya anak yang macam-macam, semua anak yang sah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sekian dari yang panjang, intinya bagaimana mengatasi biologis tadi, Mbak ya. Betul. Kayaknya begitu. Sama tadi sedikit ada yang dibahas tentang kasih sayang kepada mungkin lebih ke lawan jenis ya, tadi di Pak Irwan menyampaikan lebih dari Allah. Ya. Kemudian baik, Pak Irwan, ini langsung, Mbak, ini dulu. Monggo, bisa langsung ditanggapi. Ya. Jadi kalau kita mencintai seseorang, ya baik ini lawan jenis ataupun bukan, ya jadi adalah sebagai sesama manusia. Kalau yang saya maksudkan tadi sampai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya salah satu contoh ada dulu dikisahkan seorang muadzin saat azan di menara ini, ya ternyata di saat azan itu setelah azan itu pandangannya tertuju ada melihat seorang wanita cantik, ya. Kemudian dicarinya, ya. Ternyata wanita cantik ini adalah seorang yang non-muslim, ya. Maka dia meminta untuk melamarnya. Tapi apa yang dikatakan wanita itu? Saya akan mau kamu nikahi asalkan kamu tinggalkan agamamu. Nah, ternyata si muadzin ini lebih memilih mencintai wanita ini dan meninggalkan agamanya, padahal dia seorang muadzin. Sehingga di saat itulah tidak berapa lama Allah mengambilnya, maka dia dalam keadaan ingkar, dalam keadaan su'ul khotimah. Inilah yang dimaksudkan bahwa karena cintanya ya sampai kemudian tergadai melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jangan sampai terjadi pada kita-kita ini yang sudah berikrar bahwa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang harus kita jaga dan menjaganya adalah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah sampai Engkau sesatkan setelah Engkau beri petunjuk. Minta pada Allah supaya hati kita, keimanan kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada nafsu. Tadi termasuk jawaban yang kedua, nafsu biologis. Caranya adalah kalau hal-hal itu ada yang dilihat, yang didengar, ya, dan itu adalah kemudian membuat nafsu biologis tidak terkendali, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kemudian mengambil air untuk berwudu dan kemudian menutup mata kita dari penglihatan itu. Kalau toh ini misalnya ketemunya memang wanita-wanita cantik yang aduhai di pinggir jalan, ya hanya sekali toleh, jangan ditambah lagi. Bersegeralah kembali ke rumah bagi yang punya istri, bagi laki-laki yang punya suami, bagi yang perempuan segeralah kembali ke sana, ya. Tetapi kalau tidak, segeralah untuk tadi berwudu. Insya Allah dengan membaca Al-Quran akan menurun tensi daripada nafsu itu. Nah, atau bahasa Jawanya segeralah tengkurap itu, sehingga hal-hal yang tidak baik akan bisa segera terhindari. Seperti itu, ya Pak. Jadi jangan pula malah dilihat terus. Baik kalau di HP ya segera dimatikan, kalau di jalan ya segera dihindari. Ya. Jadi memang itu
banyak menggoda, tetapi kita harus bisa mengelolanya. Ngaten Pak Irwan, Baik. semoga bisa terjawab, semoga bisa enak gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan di Bandung Timur sudah terjawab pertanyaannya pagi hari ini di 4955850. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Hashim di Sampang, betul nggih? Muhammad Hashim dari Sampang. Nggih. Boleh minta tolong radionya dikecilkan Pak Hashim? Ya. Assalamualaikum pada baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kecil radionya Pak Hashim. Ya. Nggih. Aku pengen tanya bagaimana seorang Islam berkawin dengan seorang perempuan non-Muslim atau orang, misalnya orang Kristen, orang Katolik, apakah boleh? Pertanyaan kedua yaitu mengenai salat tahajud. Kalau orang rajin salat tahajud katanya berderajat. Apa contohnya kalau orang punya derajat itu? Buat Ustaz dan penyiarnya, Ustazah Maisaro dan penyiarnya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menanggapi untuk pertanyaan dari Pak Hashim, saya juga bacakan di WhatsApp Ustazah Mai, banyak yang sudah bergabung pagi hari ini. Saya bacakan dulu. Selamat pagi untuk ending mobile 6678. Ini juga berkaitan dengan non-muslim juga ya. Kalau orang Islam memberikan sesuatu kepada non-muslim, misalnya apa nih, botol minum ada tulisannya Merry Christmas. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau orang muslim mengucapkan selamat merayakan Natal kepada non-muslim, bagaimana hukumnya? Begitu. Kemudian ada yang kedua, pertanyaannya masih dari orang yang sama, bagaimana doanya supaya orang welas asih kepada kita. Nah, kalau rajin sholat tapi masih benci sama orang yang sombong atau riya, padahal sudah berdoa supaya hati ini ikhlas dan ridho, bagaimana? Satu dulu deh, Ustazah Mai, ini masih banyak, nanti dibacakan lagi. Berarti dari Pak Hashim dan juga dari Ending Mobile 6678. Ya, dari Pak Hashim nanti juga dicek Pak Hashim ya, jelas ayatnya di dalam Al-Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 221 ya, bahwa Allah sampaikan wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Bahwa janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan jangan pula kamu nikahkan orang laki-laki musyrik itu dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Ya, sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, inilah jelas ya, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu, kepada manusia, agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ini jelas ya Pak ya. Sehingga insya Allah kalau ini tuntunannya seperti ini, diharapkan bisa dilakukan hatta yu'min. Ya, jadi kalau memang salah satu dari keduanya, baik yang laki-laki atau perempuan itu masih belum muslim, maka kalau akan menikah sampai hatta yu'min, harus beriman dulu ya. Karena makanya di dalam Islam itu tidak ada yang ada perkawinan sipil itu dengan sendiri-sendiri ya.
berimannya sendiri-sendiri. Nah, pada hakikatnya ini adalah tidak benar sesuai Al-Quran di Al-Baqarah 221. Maka kepada siapapun keturunan-keturunan kita ditekankan harus betul-betul dengan ikhlas tanpa ada paksaan, memang harus beriman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu saja tadi ya untuk Pak Hashim. Baik, tadi ada pertanyaan kedua dari Pak Hashim terkait dengan sholat tahajud tadi yang katanya bisa menaikkan derajat orang gitu ya mungkin ya. Oh ya, definisi dari orang ini yang punya derajat tidak apa? Selalu mesti kemudian rajin hajud setiap hari kemudian jadi orang kaya baru. Itu bukan secara fisik, tetapi yang dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Derajat yang tinggi ini adalah insya Allah, walaupun dia tidak bergelimbangan harta, tetapi sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya mustajabah, dosanya terampuni, dan dengan sekitarnya dia menjadi contoh, sehingga apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu menjadi orang yang disegani. Ya, jadi yang perlu kita ketahui ya, tidak semata-mata balasannya berupa harta, tetapi insya Allah yang dimaksudkan kaya itu cukup, hatinya itu cukup. Diberi sedikit, diberi banyak, dia merasa menurut orang lain sedikit, tetapi baginya alhamdulillah ini sudah luar biasa. Walaupun misalnya tidak punya mobil, tapi dia punya sepeda motor, alhamdulillah bisa. Tidak punya sepeda motor, tapi punya sepeda pandal, alhamdulillah. Kalau toh tidak punya semuanya, tapi alhamdulillah ternyata kakinya ini bisa dipakai kemana-mana, bisa berbuat baik. Itulah yang dimaksudkan hatinya tenang karena mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqamah mahmuda itu insya Allah seperti itu. Nah, kaitannya hamba Allah yang memberikan sesuatu karena ini kaitannya dengan keduniawian, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan juga malah dituntunkan Rasulullah saja kepada orang Yahudi, malah yang tunanetra di pasar itu didulang dengan penuh kasih sayang. Jadi boleh-boleh saja. Kalau toh itu tadi kaitannya adalah memberi, apalagi mereka kelaparan, ya, dan sebagainya. Kalau toh itu kemudian botolnya ada Christmas karena dia suka dengan itu, ya silakan diambil lah. Gitu. Tetapi satu hal tadi, kalau kaitannya dengan mengucapkan selamat hari Natal, kita kembali kepada ayat yang terakhir dari Al-Kafirun, bahwa itu kaitannya dengan menyamakan akidah, menyetujui bahwa memang kelahiran Yesus Isa Al-Masih itu ya, yang pada hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Hal-hal kaitan dengan akidah adalah terlarang. Ya, kalau pas nanti hari Natal kita ya, mohon maaf lahir batin, semoga Anda tetap berbahagia di hari raya Anda gitu. Saya kira itu hemat kami. Baik, terima kasih. Kemudian yang keempat ya. Nah, sudah sholat tetapi kok masih ada kebencian. Nah, ini berarti dilihat dari wudunya saja. Di awal wudunya mungkin belum bisa sempurna, tidak bisa wudu secara fisik dan juga secara batiniah, maka asal-asalan saja. Maka kalau awalnya sudah dimulai dari mulut berkumur-kumur mohon pada Allah supaya ini terhindari dari perkataan yang tidak baik, kemudian juga saat membasuh hidung pun isi dihirup ini supaya hidung ini betul-betul membawa manfaat untuk kehidupannya dan juga mungkin juga bagi orang lain. Kemudian wajahnya ya, supaya wajah ini bisa menyenangkan orang lain, sampai kepada mengusap membasuh tangan. Nah, ini adalah jangan sampai mendolimi tangan ini. Kepala juga jangan sampai ada pikiran yang tidak baik, terutama kepada Allah dan sesama manusia. Nah, insya Allah kalau wudunya ini betul-betul adalah sempurna, sampai dengan pada kaki yang terakhir, jangan sampai kaki ini berjalan pada tempat kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Nah, maka wahai hamba Allah,
diikuti dengan sholatnya yang betul-betul adalah menghambakan diri untuk Allah, insya Allah maka ini akan bisa mencegah tanha anil faksa'i wal mungkar. Ya, mungkarnya tadi kan masih benci, nggak suka. Maka doa di surat Al-Hasr ayat 10 tadi yang harus terus dibaca, ya sambil kemudian sambil direnungkan. Kalau saya benci pada seseorang itu loh, yang dibenci ya enak-enak saja, kan merugikan diri kita. Menjadi kita sakit hati, akhirnya mungkin menjadi darah tinggi, stroke, naudzubillah min dzalik. Begitu nggih, hamba Allah. Baik. Wudu dan sholatnya diperbaiki, baca Al-Qur'annya diperteguh, insya Allah Allah akan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak dia senangi. Baik, terima kasih untuk Eni Mobile 6678. Ada 3 WhatsApp lagi yang masih belum terbacakan pagi hari ini. Ada dari Pak Yudi di Singosari. Assalamualaikum Ustazah. Dalam Al-Quran disebutkan, maka tidak pernahkah mereka hidup di dunia sehingga akal mereka tidak memahami, telinga mereka tidak mendengar, yang buta bukanlah mata mereka, tapi yang buta adalah hati yang ada dalam dada. Bagaimana sekarang nampak dalam kehidupan kita, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil karena buta hati. Bagaimana Ustazah melihat apakah ini menyebabkan banyak kerusakan? Dari Pak Yudi di Singosari. Kemudian dari Bu Wati ini, Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana jika kita yang dizolimi dan kita berdoa, ya Allah balas sakit hati ini dengan kuasa-Mu, dan ternyata doa ini dikabulkan. Apakah kita berdosa karena doa yang jelek ini membuat orang lain menderita? Begitu. Kemudian yang ketiga, boleh ya Ustazah langsung 3 ya? Iya. Baik, ini ada Mas Rendra di Jember. Ini agak panjang. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana ketika akrab dengan teman, kemudian kita menjaga omongan supaya teman itu nggak tersindir gitu, karena pengennya temannya bisa akrab sama Mas Rendra gitu ya. Intinya nggak cari permusuhan. Kemudian tapi bagaimana? Tapi sebagian ada yang nggak suka juga sama Mas Rendra ini gitu, dan ada yang menghina teman gitulah. Nah gimana? Apakah harus membantah atau harus diem aja atau harus pergi? Nah itu mohon penjelasannya. Oke. Baik, Pak Yudi, ya. Jadi fenomena-fenomena yang ada sekarang ini semakin banyak orang yang diberi oleh Allah pendengaran, penglihatan, tetapi ternyata tidak dipakai dengan baik. Sehingga nanti itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti menjadi orang yang buta, ya, di akhirat nanti. Jadi dia mohon pada Allah, ya Allah, padahal dulu saya melihat, tetapi kenapa sekarang menjadi buta? Ya, dulu kamu di dunia tidak mau mendengar ayat-ayatku dan tidak mau membaca ayat-ayatku, ya, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah dibutakan. Nah inilah karena orang menjadi buta hatinya, tidak peduli itu miliknya atau bukan, ya, adalah mengambil hak orang lain. Ya, mengambil hak orang lain ini banyak sekali. Ya, ya salah satunya adalah ngapunten, ini bisa dikatakan yang sudah tidak rahasia lagi, ya, korupsi ataupun mengambil dengan cara yang hal-hal lain yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi kerusakan-kerusakan itu. Karena seharusnya itu hak seseorang, kemudian hanya dihabisi oleh seseorang sehingga semuanya menjadi terzalimi. Seperti itu nggih, Pak Yudi. Nah, kembali kepada apabila ini dilakukan oleh perseorangan, ya, maka kembalinya pada diri sendiri nanti di akhirat sekali lagi dalam keadaan buta. Tetapi kalau itu adalah berupa kumpulan yang terorganisir, itu pun akan Allah, ya, yang membalas semuanya. Cuma saja kita ini yang punya kekuatan adalah senantiasa mungkin dengan
medsos, menuliskan kebenaran, menuliskan keadilan, dan mengajak bersama-sama setiap diri ini untuk bisa membuka mata hati kita dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Dengan doa, Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkanlah yang baik itu memang baik, berilah kami kekuatan tidak bisa melakukan yang baik itu, dan tunjukkanlah yang jelek itu memang jelek, buruk, ya, dan berilah kami kekuatan untuk bisa meninggalkan ketidakbaikan itu, ya. Baik. Kemudian Bu Wati, ya, doanya orang soleh, ya. Tapi mendoakannya tadi doanya buruk gitu. Ya, tadi yang sudah saya bacakan hadis Rasulullah tadi ya, yang oleh Tabrani itu, hati-hati ya. Orang yang dizolimi itu akan terangkat dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga karena waktu itu sana luar biasa dizoliminya, ya Allah, balaslah sesuai dengan keputusanmu. Ya, kalau menurut diri boleh saja, ini kan boleh, ya. Tetapi kemudian kalau itu ternyata tidak tahukah saudara kita atau orang dekat malah dibalas, ya, nah, itu sudah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga itu menjadi pelajaran baginya. Dan kalau kita merasa ternyata doaku dikabulkan, ya misalnya, ya kita mohon pada Allah, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tetapi sekali lagi, makanya berhati-hatilah dengan jangan sampai menzalimi orang. Kalau ini mendoakan, ya, maka sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Mas, yang terakhir Mas Rendra. Ini teman dekat. Iya, teman gitu, supaya akrab, pengen ngomongnya tadi dijaga supaya nggak kesindir gitu. Tapi ternyata ada juga sebagian yang lainnya nggak suka juga sama Mas Rendra gitu. Oh ya. Jadi kalau Mas Rendra, intinya Anda sudah berbuat baik, menunjukkan kebaikan. Tapi kalau ada yang tidak suka, ini katakan sunatullah, ya wajar. Jangankan panjenengan, saya, siapapun, Rasulullah itu kurang api-api ya jadi musuhi kok, ya. Maka itulah jangan lelah, bosan untuk berbuat baik, karena kembalinya adalah pada diri panjenengan sendiri, pada kita-kita. Sedangkan yang tidak suka, ya dia sendiri yang akan rugi, merasa bete, merasa nggak enak, ya. Akhirnya menjadi penyakit bagi dirinya sendiri. Intinya Mas Rendra, pesan saya, hal-hal yang baik terus laksanakan saja, ya, atau mencari trik yang lain, ya, dengan berpantun, dengan puisi, ya, seperti itu mungkin tidak terasa, mungkin bisa mengena kepada yang dituju. Saya kira itu Mas Rendra. Baik. Semoga berkenan. WhatsApp terakhir itu Ustazah Mai yang bergabung pagi hari ini. Di ujung acara kita, apa yang ingin disampaikan Ustazah Mai sebagai penutup untuk tema kita hari ini? Oh ya, sudah selesai ya. Maka sekali lagi, karena hati itu adalah seperti air yang mendidih. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah kami semua lurus dalam ajaranmu. Maka para pendengar sekalian yang berbahagia, terima kasih kepada seluruhnya yang telah beratensi di Mutiara Pagi ini. Semoga dia jadi tambahan ilmu yang manfaat, terutama bagi kami pribadi dan keluarga. Marilah tetap kita jaga persaudaraan kita. Kepada siapapun, pokoknya jangan mudah sakit hati, ya. Kalau tadi sudah kadung karena kelorone nemen, ya, maka ketahuilah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Sekali lagi, siapa yang berbuat baik akan kembali pada dirinya sendiri, tetapi barang siapa juga yang berbuat kedoliman, kembalinya ada pada diri sendiri. Dan yang kita takutkan adalah tadi akhirnya menjadi penyesalan sepanjang hayat. Maka kita tutup bersama-sama dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kefakiran ilmu, tapi semoga kita masih tetap dalam ampunan Allah. Nasrun minallah wa fatahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Maisaroh pagi hari ini tentang tema kita, yaitu persaudaraan dengan hati bersih sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jangan berhenti berbuat kebaikan begitu ya, karena tidak ada ruginya, karena itu juga akan kembali ke diri kita sendiri gitu. Jadi kepada saudara-saudara kita, sesama muslim ataupun kepada pokoknya semua ya, kepada manusia yang ada di dunia ini nih, disarankan untuk terus berbuat kebaikan meskipun dibalasnya nggak baik gitu ya, tapi tetap jangan sampai lelah gitu, karena nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga nantinya akan kembali imbasnya untuk diri kita sendiri.